kemana keberpihakan orang beriman hari ini? Iran kah atau Israel kah? Israel jelas yang menindas Gaza. Tapi Iran itu yang punya peran dalam dua hal hari ini. Geopolitik sama proxy war, kata dia. Apa itu Ustaz? Nanti kita tengoklah apa bahasa itu. Jerman dan Amerika akan membantu Israel dalam persenjataan. Apa kata Ali Khomeini? Kami tantang, kami lawan gitu. Yang ikut membantu Israel kami hancurkan. Kan itu yang ditunggu sekarang nih. Ada kejutan yang ingin diberikan oleh Iran kepada. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, kita keberpihakannya kemana kan begitu? Kita keberpihakannya kemana? Perang yang terjadi sekarang itu sebabnya cuma satu kan, kemana negara Islam? Nabi sampaikan dalam hadisnya, tunduknya negara Islam kepada negara-negara adikuasa. Kalau memang Iran itu tujuannya adalah membantu orang Gaza, rakyat Palestina, ketika bombardir terjadi sebelumnya kemana? Enggak Pak, Iran itu tujuannya bukan itu, kekuasaan. Maka mohon maaf, jangan tertipu kita hari ini Pak, jangan sampai tertipu. Kenapa jangan sampai tertipu? Iran dengan Israel sekarang sedang berantem habis-habisan. Di samping itu 140, tak lebih dari 3 kali 24 jam sebelum ini, 144 jiwa sudah melayang dari rakyat Gaza. Coba bayangkan, mereka tidak suka terhadap Umar bin Khattab dan tidak suka terhadap Aisyah, dan tak suka kepada, sampai dia bilang Aisyah itu pelacur. Coba bayangkan, oleh kelompok Syiah, Aisyah itu dibilang, kita berperang dengan Yahudi, kita juga akan berperang dengan Syiah. Itu pasti Pak, karena itu dalam sejarah begitu. Iran bekerja sama dengan Irak, akhirnya Irak tumbang. Iran bekerja sama dengan Yordania, Yordania dihabisi. Semua Iran bekerja sama dengan Suriah, Suriah itu Syiah. Siapa namanya sekarang, yang presiden sebelumnya sekarang ini? Bashar Assad, itu Syiah. Bahkan kata Bashar Assad ini, mohon maaf ya, kata Bashar Assad itu, panglima perang ini, militer mereka tidak wajib sholat. Jadi dalam hadis Nabi itu Bapak Ibu, sebelum Dajjal itu turun, sebelum Dajjal itu muncul, ini belum apa-apa dah Dajjal aja Ustadz ini. Maksudnya fitnahnya gitu kan. Sebelum Dajjal itu muncul, dia akan banyak kejadian-kejadian besar yang terjadi. Ini kita kalau bicara hari kiamat, kita tidak bisa lepas daripada persoalan tanda. Karena ketika Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, ditanya tentang Islam, dijawab sama Nabi dengan baik. Ketika ditanya tentang iman, Nabi jawab dengan baik. Ketika ditanya tentang ihsan, Nabi jawab dengan baik. Tapi ketika Nabi ditanya dengan tentang datangnya hari kiamat, Nabi tidak bisa jawab. Kata Nabi, yang bertanya yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Gitu. Tapi kemudian ditanya itu tentang tanda-tandanya, Nabi sampaikan tuh tanda-tandanya. Salah satu di antara tanda-tanda yang disampaikan oleh Nabi itu ada yang disebut dengan binatang melata. Budak melahirkan anak tuannya. Kalau budak melahirkan anak tuannya, itu sudah kita temukan pada masanya. Masa jahiliyah dulu kan begitu. Bahkan budak itu bebas, mau diapakan oleh tuannya itu bebas. Makanya dalam kitab Armageddon itu, nanti kita coba singgung Armageddon itu. Armageddon itu apa? Di dalam kitab judulnya Armageddon itu, tanda-tanda hari kiamat itu. Itu yang pertama sekali, tanda-tanda atau tanda datangnya hari kiamat yang pertama itu lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi lahir itu sebagai tanda datangnya hari kiamat. Kenapa begitu? Karena dikatakan Nabi akhir zaman. Jadi kalau sudah Nabi akhir zaman, memang sudah berada di akhir zaman berarti. Karena Nabi terakhirnya siapa? Nabi Muhammad. Kecuali ada yang ngaku Nabi palsu. Bahkan Nabi palsu itu banyak yang ngaku ketika Nabi. Jadi ketika Nabi masih hidup itu ada 10 lebih yang ngaku jadi Nabi. Termasuk ketika Nabi sebelum Nabi meninggal itu ada 3 yang populer ketika itu. Termasuklah Musailamah al-Kadzdzab itu.
Sampai ada orang bilang Musailamah al-Kadzdzab itu lebih parah, hampir sama kayak Dajjal itu gitu. Saking dustanya gitu. Karena Dajjal ini kan disandarkan dengan karakter. Karakter Dajjal itu adalah pendusta. Sehingga disebutlah bahwa Dajjal itu Musailamah al-Kadzdzab itu bagian daripada Dajjal. Dan itu ada sebabnya kenapa Nabi turunkan hadis yang lain. Kata Nabi, para pengikut. Jadi Dajjal itu ada namanya Dardiri. Itu juga dianggap Dajjal, bukan dianggap Dajjal, pernah melihat Dajjal pada masa baginda Nabi. Jadi pada masa Nabi hidup itu ada karakter manusia yang sangat menyerupai gitu. Sehingga Umar bin Khattab pun tertipu, ada 3 orang. Kata Umar bin Khattab itu Dajjal itu. Kemudian tidak disampaikan ke Nabi. Nabi ragu apakah betul itu Dajjal atau tidak. Karena Nabi juga nggak terlalu ngerti. Nabi tahu karakter dan cirinya karena disebutkan itu. Cuma Nabi tak bisa katakan pasti itu orang itu Dajjal, itu tidak bisa. Nah itu mungkin kemudian Nabi bilang begini. Nanti ada manusia-manusia yang menyerupai Dajjal katanya. Ini manusia-manusia yang menyerupai Dajjal. Nah kalimat ini kemudian terbukti. Ada manusia yang menyerupai Dajjal itu banyak. Setidaknya pengikut Dajjal itu nanti sebelum Dajjal itu datang, yang sudah mempersiapkan diri jadi pengikut Dajjal itu ada 7 golongan. Satu di antaranya, ibu-ibu jangan tersinggung ibu-ibu ya. Satu di antaranya perempuan itu. Nah, serius ibu-ibu, itu hadisnya. Dalam hadisnya begitu, satu di antara 7 itu perempuan. Tapi itu urutan keempat, urutan ketiga. Urutan pertamanya pengikut Dajjal itu Yahudi. Cuma Yahudinya itu bukan Yahudi yang di Eropa, bukan. Bukan Yahudi yang di Israel yang disebutkan. Tapi yang disebutkan di situ Yahudi yang di Iran. Namanya Yahudi Isfahan. Kenapa ada Yahudi di Iran? Sekarang pertanyaannya, Iran sama Israel berantem, Ustaz. Iran sama Israel sedang cekcok. Loh, di mana letak Yahudinya? Di Iran itu sudah ada Yahudi. Namanya Yahudi Isfahan. Yang itu sudah menjadi penghargaan bagi Iran terhadap Yahudi itu sendiri. Maka para ulama kemudian berpikir dalam hadis itu, sebenarnya kami akan berperang dengan Yahudi yang mana? Karena banyak hadis Nabi tentang perperangan, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita akan coba angkat itu sedikit gitu. Di mana letak keberpihakan muslimin, mukminin hari ini? Orang mukmin seperti kita ini keberpihakannya kemana? Ke Israel kah atau ke Iran kah? Saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang ini berpihaknya kemana? Iran atau Israel? Oh, cepat banget bilang Iran nih. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Mana yang paling kuat di muka bumi ini dalam sejarah, Iran atau Israel? Iran atau Israel? Kita lihat nanti dalam sejarah 1000 tahun yang lalu. Kalau kita rujuk 1000 tahun berarti mendekat 1900, 800, 700. Itu akan kita lihat sejarah itu. Dalam sejarah itu terbukti. Saya tadi malam sampai jam 2 saya coba korek-korek lagi dalam kitab, dalam bukunya Ustaz Fahmi Salim ini. Semua itu saya kembalikan gitu, kita melihat sejarah. Dalam buku itu tertulis sudah. Dan saya melihat, oh ini betul nih sedikit nih. Dalam pandangan itu. Para pengamat juga begitu. Para pengamat politik, saya lihat tadi malam itu, para pengamat politik tentang kasus Iran dengan Israel ini. Banyak yang bertanya sama pertanyaannya itu. Kemana keberpihakan orang beriman hari ini? Iran kah atau Israel kah? Israel jelas yang menindas Gaza katanya. Tapi Iran itu yang punya peran dalam 2 hal hari ini. Geopolitik sama proxy war kata dia. Apa itu Ustaz? Nanti kita tengoklah apa bahasa itu. Sehingga ada satu buku, judul bukunya itu sebenarnya bukunya sederhana itu. Judul bukunya Connectivity Wars, perang yang tak berkesudahan. Judulnya begitu, perang yang tidak berkesudahan. Ternyata dalam Islam perang yang tidak berkesudahan itu ada. Nanti diakhiri disebut dengan perang Malhamatul Kubra. Al-Malhamatul Kubra. Perang yang tidak berkesudahan nanti yang diakhiri dengan perang besar. Hari ini itu kita lihat tuh isinya perang aja isinya itu. Bukan perang Indonesia ya. Tapi perang yang lain. Amerika, Iran, Uni Soviet, Inggris, Prancis, Jerman, semua tuh perang tuh. Suriah. Di mana posisi Islam di situ?
Nah, nanti kita lihat sembari kita melihat hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Di hadis yang pertama pagi ini kita bacakan tentang perpecahan di tubuh umat. Di dalam tubuh umat ini akan terjadi perpecahan, kata Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala dhata yawmin min al-'aliyati hatta idza marra bi masjidi Bani Muawiyah dakhala faraka'a fihi rak'atain wa sallayna ma'ahu wa da'a rabbahu tawilan thumma insarafa ilayna faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altu rabbi thalathan fa'atani sintain wa mana'ani wahidatan sa'altu rabbi an la yuhlika ummati bisunnati fa'ataniha wa sa'altuhu an la yuhlika ummati bil gharq fa'ataniha fasa'altuhu an la yaj'al ba'sahum bainahum famana'ani. Kata Nabi berdoa kepada Allah 3 doa. Dalam 3 doa itu semua dikabulkan semua dikabulkan Allah kecuali 1. Kata Nabi dalam doa yang terakhir itu, jangan engkau jadikan umatku berpecah belah. Kata Allah tak bisa jawab. Maksud bukan Allah tidak bisa jawab, Allah tidak kasih, tidak kabulkan itu. Tapi selain daripada itu Allah kabulkan permintaan Nabi tentang bagaimana semoga umat ini nanti selalu mendapatkan rezeki melimpah, selalu terjadi. Sekarang bahkan Arab itu, Mekah itu yang dulunya sekali setahun, Saudi itu kadang sekali setahun cuman hujannya. Sekarang bisa setahun itu bisa berkali-kali. Apakah itu tanda kiamat? Bisa jadi bagian daripada tanda kiamat. Bisa jadi bagian daripada tanda kiamat. Di antara 3 doa, 1 tak dijawab satu tidak dikabulkan oleh Allah. Umat ini akan terpecah. Ya Allah, jangan jadikan umatku terpecah belah di antara mereka. Kata Allah, Allah tak jawab. Allah tak kabulkan doa tersebut. Kenapa begitu? Karena memang kelak umat manusia itu akan terpecah. Karena karakternya dari dahulu begitu. Ketika malaikat berkata kepada Allah, engkau akan menciptakan makhluk yang akan melakukan pertumpahan darah di bumi ini, kata malaikat. Kata Allah, aku lebih tahu daripada dirimu. Itu sifat hak prerogatif Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Kata Allah kepada malaikat, engkau tidak tahu apa, aku lebih tahu daripada engkau, kata Allah. Tapi malaikat ini mengingat kejadian makhluk yang diciptakan sebelumnya, kan kelakuannya begitu. Sehingga oleh ulama Al-Quran terhadap kalimat ini, itu kemudian para ulama al-mufassirun al-Quran li ayat Al-Quran itu, para ahli tafsir itu berpikir siapa makhluk sebelum itu. Adam kan tidak, Adam ini manusia. Tapi ada makhluk yang sebelum itu kemudian muncul persepsi di kalangan para ulama itu adalah makhluk yang menyerupai manusia tapi tak manusia. Dan tidak diberikan kelebihan akal. Sehingga terjadi pertumpahan darah. Makanya kemuliaan kita nih, manusia ini, di antara makhluk sebelumnya, di antara makhluk yang sebelumnya dan makhluk yang lain. Satu saja kelebihan kita, akal. Cuman itu doang kelebihannya. Sehingga akal yang diberikan hari ini itu pembeda antara kita dengan makhluk yang lain. Makanya kenapa kalimatnya dalam Al-Quran itu, kalau ada manusia yang tidak memanfaatkan akal dia dan iman dia, itu jauh lebih berbahaya daripada binatang. Orang yang kemudian mempertuhankan hawa nafsu, itu di karakternya, karakter yang disebutkan itu karakter binatang itu. Ada 7 tanda karakter binatang yang diserupakan kepada manusia. Muthila linnas. Kata para ulama, dipermisalkan bagi manusia. Satu di antara karakter yang dipermisalkan itu adalah qiradatan khasiin, kera. Qiradatan khasiin, kera. Coba Bapak Ibu lihat apa makna daripada karakter kera itu. Rakus. Kera itu rakus. Satu pisang belum habis, dia masih butuh pisang yang lain itu. Dan dia akan mempertahankan pisang-pisang yang lain itu untuk diri dia, bukan yang lain. Coba lihat karakter manusia sekarang. Bukan manusia sekarang, tapi manusia pada hakikat karakter dia. Mereka kalau sudah merasa mendapatkan sesuatu, pengen terus. Yang bisa menjadi penahan itu iman. Yang bisa menjadi penahan itu hati, iman. Tapi kalau tidak dibarengi dengan hati dan iman, cuma nafsu saja, maka becokak aja kerjaan sekarang itu. Becokak itu apa? Berkelahi aja. Kenapa ini merasa punya dia nih? Kasus-kasus sekarang ini Bapak Ibu boleh lihat itu kan karena kerakusannya dia itu.
Kalau dalam bahasa Arab rakus itu ada dua. Satu tama, yang kedua hirsun. Sama-sama disampaikan gitu. Kata para ulama, al-hirsu asyaddu minat tama. Hirsun itu jauh lebih berbahaya daripada tama. Jadi hirsun itu serakah. Rakus di atas rakus lagi lebih parah daripada rakus. Maka kata para ulama serakah. Kita ambil contoh ya. Sesuatu yang dulu tak terfikir oleh kita kan sekarang terfikirkan dan terjadi. Dulu tidak ada orang mengkapling laut tuh Pak. Laut tuh tidak ada yang tidak pernah terfikir oleh Fir'aun itu untuk mengkapling laut itu. Orang sekarang kan lebih parah daripada Fir'aun itu. Laut pun dikapling. Coba kita nggak kepikiran itu Pak. Sampai orang bisa katakan ini laut ini milik dia gitu kan. Setelah laut yang dikapling, pulau yang dikapling. Kalau pulau yang dikapling masih jelas itu Pak. Tapi kalau laut itu mengkaplingnya gimana? Coba bayangkan memasang tonggak di dalam laut gitu kan. Tapi kan saking niatnya gitu. Saking rakusnya kan benar begitu. Pengen kapling semuanya gitu. Artinya lebih parah daripada Fir'aun sebenarnya gitu. Cuman kekuasaannya tidak seperti Fir'aun. Puncak tertinggi sifat buruk daripada Fir'aun itu yang tertinggi. Dah paling tinggi banget itu yang dilakukan oleh Fir'aun, mengaku diri dia Tuhan. Manusia sekarang kan tidak mengaku Tuhan itu. Yang mengkapling laut kan nggak ngaku Tuhan itu. Tapi dia lebih berbahaya daripada Fir'aun. Dia tidak mengakui Tuhan tapi bersifat seperti Tuhan gitu. Saking tingginya perbuatan Fir'aun. Haman, tolong buatkan gedung yang tinggi sampai sana. Ini dalam Al-Quran disebutkan. Ya Haman, kata dia. Hei wahai Haman, kata Fir'aun. Sekretaris pribadi dia. Konco arek lah kalau bahasa lain. Bangunkan aku bangunan yang tinggi sampai ke langit. Aku pengen tahu Tuhannya Musa itu yang mana gitu. Coba dia nantang Tuhannya Musa sampai sebegitunya. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, ada enggak karakter itu sekarang? Ada, karakter itu ada. Bapak Ibu jangan salah, Dubai itu punya satu cita-cita yang sekarang dalam rancangan. Apa cita-citanya Dubai hari ini? Membangun gedung tanpa tiang. Bapak Ibu bisa bayangkan membangun apartemen tanpa tiang. Coba gimana? Coba bayangkan apartemen tanpa tiang. Nanti kalau apartemen tanpa tiang, jadi bangunan yang besar isinya manusia bisa tinggal di dalam, tapi tidak ada tiangnya. Dan itu sudah dalam rancangan. Dan bagaimana alat transportasinya? Alat transportasi sederhana. Dulu ada pesawat itu kan Bapak Ibu bisa lihat. Sekarang tidak begitu lagi Pak. Ada motor tanpa ban, Honda tanpa ban bisa terbang. Dan terbangnya bisa santai gitu. Tidak kayak pesawat terbang. Kalau itu terjadi, Cina sudah buat. Dan Cina sudah punya itu. Bisa motor terbang di atas biasa saja. Ya jalan, tidak perlu lagi aspal. Jadi besok mau air, mau apa, terserah dia bisa terbang. Artinya sudah ada transportasinya untuk bisa. Coba bayangkan. Dan Bapak Ibu tahu penyebabnya apa? Dubai berpikir demikian. Karena dia merasa minyak yang dia miliki hari ini itu mampu dengan segala uang yang dia miliki membuat sesuatu yang tidak pernah difikirkan oleh manusia pada masa dahulu. Hari ini difikirkan dia. Saudi Arabia nggak kepikiran dulunya untuk membangun pulau penyu. Sekarang terfikirkan oleh Saudi untuk membangun pulau penyu. Nah, cita-cita Saudi hari ini bagaimana membangun pariwisata yang megah sehingga mau bisa jadi orang-orang Eropa itu, turis-turis dari berbagai mancanegara datang hanya untuk datang berpariwisata ke Saudi Arabia. Untuk apa? Membandingkan antara Mekah Madinah. Kelak Mekah Madinah itu bukan tujuannya untuk ibadah, tapi tujuannya untuk wisata. Nah, nanti Bapak Ibu dibuat satu bangunan. Nanti ke Mekah itu, khusus Masjidil Haram itu, dalam beberapa tahun yang akan datang ini, kalau saya tak salah 2030 itu harus jadi. Di 2030 itu dari Masjidil Haram itu sampai ke gerbang utamanya itu sekitar 3 kilo. Jadi nanti dari Masjidil Haramnya ke gerbang utama, dari Ka'bah ke gerbang utama Masjidil Haram itu jarak tempuh jalannya 3 kilo. Itu sudah dalam rancangan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan 3 kilo ke depan itu jalan kaki, semua gedung yang ada di situ sudah digeser dan digusur. Nah, coba bayangkan tuh. Apa yang tak terfikirkan pada masa dahulu? Semua terfikirkan hari ini. Tapi bayangkan dengan itu manusia terpecah belah. Kita lihat penyebab terpecah belahnya.
yang diirikan oleh Eropa kepada Timur Tengah itu apa? Kalau dulu Habasyah yang dia tak suka dengan Mekah itu apa? Ka'bah, Pak. Sampai dibangun tempat ibadah mereka sebagus mungkin, ini dalam sejarah ya, sebagus mungkin, tapi tak bisa nandingi, tak bisa menandingi Ka'bah. Ka'bah itu cuma petak begini, tapi orang berbondong-bondong datang. Masa Abdul Muthalib gelisah nih, Raja Habasyah nih, pengen hancurkan Ka'bah gitu. Itu perebutannya, dan itu sangat masyhur cerita ini. Singkatnya, sekarang tidak begitu. Minyak muncul di tanah Arab, di Timur Tengah, muncul minyak, menjadi rebutan semua negara. Sekarang negara yang paling berkuasa itu kan yang dianggap adidaya. Itu yang dianggap ya, yang dianggap adidaya adalah Amerika itu, Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang, mana yang paling kuat? Amerika atau Israel? Israel itu negeri kecil, Pak. Kecil sangat, sangat kecil. Manusianya sedikit. Tapi bisa menggoyang atas. PBB dilawan dia bisa. Negara yang lain takut dengan PBB. Semua negara hadir dalam konferensinya PBB. Cuman satu yang tak datang, Israel. Amerika tak bisa kasih sanksi sampai hari ini. Kenapa sampai hari ini Amerika tidak bisa memberikan sanksi kepada Israel? Apakah Israel karena negeri ilegal? Bukan. 1990-an, 1940-an itu sudah diakui. PBB mengakui keberadaan Israel pada masanya. Meskipun sebagian negara Islam yang lain tidak mau mengakui. Nah, coba bayangkan kekuatan Israel. Lain semua negara kumpul dalam PBB itu, dia sendiri tak? Tidak mau deh. Ngapain kami ini? Dia paling berkuasa. Karena Amerika, kenapa Israel hari ini berkuasa? Jejaringan Yahudi. Dia jejaringan Yahudi bermasalah. Ada di mana-mana, termasuk di Belanda, Amerika, Perancis, Inggris, Jerman, dan lain sebagainya. Semua ini jejaringan, Pak. Jadi Yahudi membangun, Israel ini membangun jejaringan. Pertanyaannya adalah, Israel sekarang, apakah Bani Israel yang dahulu? Tidak. Israel sekarang, sampai hari ini dalam sejarah, itu tidak ditemukan kaitannya dengan Bani Israel yang dahulu. Tapi siapa mereka? Penyusup-penyusup Bani Israel dahulu. Nah, ini banyak sejarah, Bapak Ibu. Ini kalau dikaji sejarah memang banyak sekali, sampai kita sulit untuk mencari tahu. Dia ada Yahudi Bani Khazar. Yahudi ini sendiri itu terbagi banyak sekali. Maka setiap daerah itu, di Amerika ada Yahudi, di Perancis ada Yahudi. Jejaringan Yahudi inilah oleh Theodor Herzl dalam sejarah 1890-an itu, ketika ditolak oleh Sultan Abdul Hamid untuk mendapatkan tempat di Palestina, Yerusalem, lebih tepatnya 1897-an itu, sakit hati dia. Theodor Herzl dari Inggris kumpulkan semua orang-orang Yahudi yang berduit. Ingat kalimatnya Bapak Ibu, yang berduit. Karena waktu itu Theodor bilang begini kepada Sultan Abdul Hamid, minta kami tanah sepetak di Palestina. Kami akan lunasi hutang Turki Utsmani. Sepetak cuman dia minta, dia berani lunaskan hutangnya Turki Utsmani kepada Jerman, kepada Inggris. Cuman segitu yang diminta, sepetak doang. Kata Sultan Abdul Hamid, nyawaku pun taruhannya, tak akan kukasih. Sejengkal pun tak akan kukasih, jangan ke sepetak lagi. Kata Sultan Abdul Hamid. Apa kata Theodor Herzl? Kami punya duit, kami punya kekuasaan, kami punya duit, kami bisa beli, kami bisa, kita kerjasama. Tapi dengan catatan kasih kami tempat. Sekarang kita perhatikan dalam sejarah. Saya kuliti sedikit sejarah sebelum kita masuk pada poinnya, Pak. Inggris dalam Perang Dunia Pertama kerjasama dengan siapa? Yahudi. Makanya dia menang. Satu sisi dana dia punya, satu sisi kekuasaan Yahudi ketika itu. Dan peran media pada masa itu sangat-sangat berkuasa. Dalam Perang Dunia Pertama, Inggris menang. Dalam masa Perang Dunia Pertama itu, Inggris membangun komunikasi, setidaknya sekian banyak, kita ambil sedikit saja. Satu, dia kerjasama dengan Yahudi.
nanti janjinya Yahudi diberikan tempat di Palestina. Menang Inggris, Yahudi betul dikasih tempat di Yerusalem. Yang kedua, Inggris kerjasama dengan mohon maaf, dalam revolusi Arab. Inggris punya peran besar, harus diakui dalam sejarah. Inggris punya peran besar dalam revolusi Arab. Tahu Bapak Ibu revolusi Arab ini yang saya maksud? Pisahnya kerajaan Saudi Arabia sekarang dengan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam yang lain. Ada namanya dinasti Safawiyah, kerajaan Safawiyah yang ada di nanti cikal bakalnya ada di Mesir. Namanya kerajaan Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah Syiah. Safawiyah ini Syiah. Di mana itu? Di Irak, Kufah. Kerak cikal bakal munculnya Syiah di Iran. Sampai sini sudah paham ya Bapak? Itu peran Inggris besar di situ. Sehingga ketika itu Syarif Hussein, Inggris ini kerjasama dulu dengan Syarif Hussein, seorang gubernur Mekah, Hijaz ketika itu, yang masih dalam kepemimpinan Turki Utsmani, memberontak kepada Turki Utsmani. Syarif Hussein kerjasama dengan Inggris. Inggris sediakan bala bantuan, termasuk senjata. Ternyata dilalah kata orang Jawa, itu Inggris kerjasama juga dengan Ibnu Saud. Kerjasama dengan Ibnu Saud. Inggris kerjasama dengan Ibnu Saud. Akhirnya Ibnu Saud mengambil kekuasaan daripada Syarif Hussein. Ini yang berantem Ibnu Saud dengan Syarif Hussein. Ibnu Saud ini tinggalnya tidak di Mekah, tapi di Nejad. Kalau dalam pengamatan para pengamat politik itu, lebih tepatnya di Riyadh kata dia. Lebih tepatnya di Riyadh. Dia tak tinggal di Mekah. Tapi Syarif Hussein tinggal di Mekah. Ibnu Saud ingin menguasai Hijaz ini. Karena Hijaz ini mencakup dua kota suci sekaligus. Mekah dan Madinah. Dia bisa kuasai itu. Kata Syarif Hussein, kata Ibnu Saud, oke. Akhirnya Inggris tidak mau Syarif Hussein. Karena Syarif Hussein berambisi. Ini dalam sejarah nih. Kerjasamalah Syarif Hussein dengan Ibnu Saud. Ibnu Saud kemudian menggulingkan Syarif Hussein. Terbangunlah satu kerajaan atau negara yang diambil dari nama penakluknya, Ibnu Saud. Maka dibuatlah nama kerajaannya, negaranya, kerajaan Al-Mamlakatu Al-Arabiyatu As-Saudiyah, kerajaan Saudi Arabia. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Itu cikal bakal sejarah kerajaan Saudi, diambil dari nama penakluknya. Satu-satunya negara di muka bumi ini yang diambil dari nama penakluknya cuma itu, Saudi Arabia. Dan itu kerjasama dengan Inggris, dan Inggris kerjasama dengan Yahudi menaklukkan Palestina, Yerusalem. Dapat Pak pada masa itu perang salib. Peran tuh Pak. Yahudi ini tidak bisa kita percaya, pengkhianat habis. Ketika perang Persia dengan Babilonia, ketika Yahudi bekerja sama dengan Babilonia, Yahudi diberikan tempat Pak oleh Babilonia di tempat itu. Babilonia itu Iraknya sekarang. Iraknya sekarang. Persia itu Irannya sekarang. Dalam sejarah 750 sebelum Masehi terjadi perang besar-besaran antara Babilonia dengan Persia. Itu Irak dan Iran sekarang. Sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu, apa pernyataan Ali Khomeini hari-hari ini, minggu-minggu ini. Pernyataan Ali Khomeini begini: kami akan menghancurkan Israel seperti kami menghancurkan dalam perang kami pada dahulu. Perang dahulu kita rujuk dalam sejarah, dan baca dalam sejarah Pak. Iran selalu mendapatkan keuntungan dalam perang-perang siapapun, Iran punya untung. 2006 itu masih terjadi perang besar Pak, Iran punya untung. Tapi Iran tak berperang, tak. Dia cuma dapat untung saja. Makanya Iran ternyata punya peran besar. Kenapa Amerika pernah menantang Iran? Kalau Iran macam-macam akan kami hancurkan, kata Amerika. Sekali ditutup sama Iran Selat Hormuz,
Tak ada satupun yang berkutik. Langsung Amerika krisis. Coba bayangkan tuh. Cuman ditutup Selat Hormuz krisis. Makanya jawaban Ali Khomeini sekarang itu, siapapun yang melawan, siapapun yang membantu Israel, Jerman dan Amerika akan membantu Israel dalam persenjataan. Apa kata Ali Khomeini? Kami tantang, kami lawan gitu. Yang ikut membantu Israel kami hancurkan. Nah, kan itu yang ditunggu sekarang nih. Ada kejutan yang ingin diberikan oleh Iran kepada. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, kita keberpihakannya kemana kan begitu? Kita keberpihakannya kemana? Perang yang terjadi sekarang itu sebabnya cuma satu kan, kekuasaan. Kenapa orang merebut kekuasaan hari ini? Karena ingin menguasai minyak sumber daya alam yang ada, termasuk salah satunya minyak itu sendiri. Ada minyak, ada gas, ada pariwisata, ada alam yang lain. Itu yang ingin dikuasai hari ini. Makanya mohon maaf, Amerika sekarang keliling negara-negara Islam. Dan itu disampaikan Pak oleh Nabi dalam hadisnya. Umat-umat lain itu akan mengeroyok umat Islam. Akan mengeroyok. Bahkan kelak kata Nabi, umat Islam itu tunduk, tak berani berbuat apapun. Bahkan negara-negara Islam hari ini tunduk. Kita ambil contoh. Kemarin beberapa artis Indonesia ikut datang ke Mesir, ingin menembus blokade yang dilakukan oleh Israel di perbatasan Mesir sana. Ingin nembus ke Gaza. Tapi tidak boleh Pak. Apa kata pemerintah Mesir? Yang ketahuan berangkat, tangkap, deportasi. Itu beberapa artis kita yang sudah sampai di hotel di sana. Ada yang selamat, ada yang dideportasi. Banyak yang dideportasi. Kenapa dideportasi? Karena Mesir tidak memberikan izin kepada mereka untuk melakukan demo ke sana. Semua negara Islam tidak ada satupun yang mengizinkan untuk menembus blokade itu. Ini disampaikan oleh Ustaz Fahmi Salim dalam khutbah Jumat. Dikirimkan ke kami. Sampaikan ini kepada seluruh masjid. Gitu deh. Kami sebarkan. Isinya cuma satu. Kemana negara Islam? Nabi sampaikan dalam hadisnya. Tunduknya negara Islam kepada negara-negara adikuasa. Padahal dia tak berkuasa sebenarnya. Bayangkan Donald Trump keliling-keliling negara Islam tuh Pak. Cuman minta investasi. Datang ke Mesir, Mesir investasi. Datang ke Dubai, ke Kuwait, ke mana lagi itu? Bahrain, ke Kuwait. Kuwait itu negara terkaya sekarang. Satu dinarnya Kuwait itu, satu rial Kuwait, kalau saya rial itu, satu rialnya Kuwait itu 50.000 duit kita. Itu sudah paling tinggi di muka bumi ini. Pound sterling berapa? 30.000. Bahrain itu 40.000. Kuwait 50.000. Jadi kalau kita bawa duit ke sana 2 juta itu cuma buat bayar taksi. Nah, coba bayangkan 2 juta itu cuma buat bayar taksi Pak. Belum bayar hotel ya, baru bayar taksi itu Pak. Coba bayangkan. Kami pernah itu Bapak Ibu di salah satu negara itu, Oman. Saya berangkat ke Oman itu. 1 rialnya Oman 40.000. Awak kira 1 rialnya Oman sama dengan 1 rialnya Saudi. 1 rial Saudi kan cuma 3.500 pada masanya Pak. Naik kami taksi sampai ke bandara, dari hotel ke bandara itu sangat-sangat dekat. Paling 5 menit lah. Dia minta 50 rial. Saya bilang 50 rial oke lah. Saya kasih 50 rial Saudi. Oh enggak bisa Pak katanya. Saya kalikanlah di situ. Rupanya 1 rialnya Oman itu 40.000. Stres juga kita dibuatnya. Nah, coba bayangkan. Apalagi Kuwait yang 50.000 1 rialnya. Itu keliling tuh Pak, Donald Trump keliling itu. Keliling Saudi. Bahkan dengan Saudi itu ada perjanjian, jika Donald Trump mau membuka blok untuk makanan, ekonomi, blokade ekonomi namanya, bagi Suriah, maka Saudi akan berinvestasi sekian dolar kepada Amerika. Dan perjanjian itu disebut dengan Abrahamic Agreement. Perjanjian Abraham. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang punya perjanjian Abraham itu siapa? Cuman Yahudi Pak. Abraham itu pemahaman Yahudi. Abraham itu bukan pemahaman Amerika. Amerika tidak pernah ada pemahaman tentang Abraham itu. Yang punya pemahaman Abraham itu Yahudi.
Dan satu tujuan Yahudi hari ini itu membangun yang disebut, mengembalikan yang disebut dengan Abrahamic religion. Apa itu Abrahamic religion? Agama Ibrahim. Agama Abraham itu agama nenek moyang, yang hari ini melahirkan agama-agama yang lain, termasuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Semua agama ini menurut pemahaman mereka itu akarnya Abraham. Jadi ingin kembalikan sekarang ini. Nah, makanya ingin dibangun namanya Yahudi State, negara Yahudi. Nanti negara Yahudi dibangun agamanya namanya Abrahamic religion, agama Abraham. Ini dalam sejarah. Sekarang kita rujuk lagi, kita lihat lagi. Tapi kan Ustaz, sekarang yang berperang Iran dengan Israel. Kami senang sekali Ustaz, dilema kita senang Iran menghancurkan Israel. Sampai semua orang kalau ditanya bela siapa, mesti bela Iran. Bahkan Turki dengan Yaman ikut membela menghancurkan Iran. Sekarang kita lihat sejarah. Apa motif Iran menghancurkan Israel? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, motifnya agama atau bukan? Agama atau bukan motifnya? Bukan. Motif Iran ini satu, Pak. Iran itu punya pemahaman Imam Mahdi yang akan turun dari golongan mereka, karena Imam Mahdi dari Ahlul Bait. Syiah punya pemahaman Ahlul Bait itu berbeda dengan pemahaman kita. Nabi kata dalam hadis dia, Imam Mahdi akan turun, dan salah satu karakter dan ciri Imam Mahdi itu adalah dari cucu, dari generasiku, kata Nabi. Dari generasi. Dalam hadis, dalam riwayat para ulama itu, dari jalurnya Al-Hasan. Dari jalurnya Al-Hasan. Itu akan lahir namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini namanya sama dengan Nabi Muhammad. Masih dari bagi itu. Oleh Iran, karena mereka penganut Ahlul Bait, Syiah itu pengikut Ali. Ali ini yang punya anak Al-Hasan wal Husain. Sehingga pemahaman mereka itu jalur kami, bukan jalurnya Sunni. Bukan jalur Sunni. Nanti kita lihat perang Sunni Syiah. Itu bukan jalur Sunni, tapi jalur Syiah. Kami. Syiah baru muncul pada masa Ali bin Abi Thalib dalam perangnya Muawiyah dengan Ali dengan Muawiyah. Yang terpecah dua kelompok sekaligus, Khawarij, kemudian muncul Syiah. Deklarasi Syiah itu pada masa Daulah Abbasiyah secara zahir bahwa mereka pengikut Ali. Itu pada masa Daulah Abbasiyah. Dan di mana tempatnya? Kufah. Kufah itu dulunya Babilonia, Iraknya sekarang. Lah kok bisa Ustaz? Ada lagi yang disebut dengan Iran. Nanti kita lihat. Persia itu kapan masuknya? Berkuasanya Iran itu kapan? Dulu Iran pernah berkuasa menaklukkan Babilonia. Disebutkan pada tahun 1900-an Persia pernah menaklukkan Irak, Kufah. Jadi ada perang antara Kufah dengan Persia, dimenangkan oleh Persia. Ini cikal bakal Iran kemudian. Cikal bakalnya Iran kemudian. Iran itu paling berkuasa, sama-sama Syiah. Sama-sama Syiah, Pak. Iran punya satu kekuatan yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Apa itu kekuatannya? Mereka punya mental menang dari masanya. Pada masa dahulu Persia pernah menaklukkan Babilonia yang begitu besar, sehingga Yahudi itu dalam kongkongan mereka. Pada masa perperangan Persia dengan Babilonia, pada masa perperangan itu, Yahudi itu diajak kerjasama oleh Persia untuk menghancurkan Babilonia. Singkat cerita, Persia menang, Yahudi diberikan dua. Satu dikembalikan kepada Yerusalem, tempat tinggal mereka sekarang. Yang kedua, sebagian di antara Yahudi tadi dibawa oleh Persia untuk tinggal di tempat mereka dan mengabdi ke situ. Inilah cikal bakal yang disebut dengan Yahudi Isfahan. Nah, nanti Bapak Ibu kalau lihat di beberapa, cari aja di YouTube atau di Google Yahudi Isfahan. Itu sudah dari dulu, Pak. Mereka berjumlah 1.500. Jadi jumlahnya sekitar 1.500. 15.000. Uniknya kata Nabi di akhir zaman nanti pengikut Dajjal itu, kata Nabi,
yatba'u ma'ahu sab'una alfan minal Yahud Isfahan, kata Nabi. Pengikut Dajjal itu dari Yahudi Isfahan jumlahnya 70.000. Kalau sekarang mereka 15.000, berarti butuh berapa lagi? Butuh berapa lagi mencapai 70.000? Berapa? 55.000 lagi. Pertanyaannya adalah, kapan 55.000 ini bisa dipenuhi? Kalau betul Nabi kata dalam hadisnya, pertanyaannya, perkataan Nabi pasti betul apa tidak? Pasti betul, Pak. Pertanyaannya 70.000, di mana letak sisanya? Ketika Iran mampu menaklukkan Israel dan Yahudi-Yahudi yang lain itu akan takut terhadap Iran dan mereka akan berbondong untuk sebagian pindah ke Iran, masuk ke Iran dan ditinggalkan di Isfahan. Satu, pemahaman yang kedua, akan muncul Yahudi Isfahan sebagai pengikut Dajjal, nanti Yahudi-Yahudi yang lain juga akan mengikuti Yahudi Isfahan ini sebagai pengikut Dajjal. Dari negara manapun, di bawah ke komando Yahudi Isfahan, dan itu di Khurasan itu di Iran. Kota ketiga terbesar di Iran hari ini itu Isfahan, setelah Mashhad dan Teheran. Kota metropolitan di Iran nomor 2 setelah Teheran. Jadi Bapak Ibu kalau ke sana mau lihat apapun ada metropolitan. Jadi Yahudinya di sana banyak. Bahkan ada beberapa waktu yang lalu seorang konten kreator sampai di Isfahan itu bendera-benderanya Yahudi itu berkibar. Di Isfahan itu benderanya Yahudi berkibar. Bayangkan itu bendera-benderanya berkibar, di beberapa masjid ada tulisan atau gambar bendera Yahudi. Jadi Nabi mengatakan itu tidak main-main. Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu pengikut Dajjal itu 70.000 dari kaum Yahudi. Orang kelompok pertama yang mengikuti Dajjal dari 7 kelompok tadi, yang pertama Yahudi. Yahudi pertama itu disebut dengan Yahudi Isfahan. Jadi nanti perang umat muslim dengan Yahudi mana? Yahudi ini banyak. Nanti di akhir zaman akan muncul juga Yahudi Khazar. Bisa jadi Yahudi Khazar ini juga akan mengikuti Yahudi Isfahan untuk memerangi umat Islam. Bayangkan Pak, kita dikeroyok. Sekarang Amerika mengeroyok kita, umat muslim. Sekarang uniknya di tubuh umat muslim itu sendiri, kita sedang dikeroyok. Oleh siapa? Umat muslim itu sendiri. Dengan berbagai macam polemik politik yang dimasukkan ke dalam agama. Jadi agama sebagai tersandra sekarang. Agama tersandra dengan kepentingan politik. Iran, dia ingin menghancurkan. Satu di antara cita-cita Iran sekarang itu adalah menguasai dunia, pemegang kekuatan pertama. Siapa itu? Israel. Kalau Iran berhasil menaklukkan Israel, Iran itu negara kuat, Pak. Negara kuat. Kalau dia berhasil menaklukkan Israel, dia berhasil membuat mata ahlus sunnah, mohon maaf, sunni terpedaya dengan kekuasaan dia. Sehingga mohon maaf, dia berhasil menaklukkan atau bisa menyebarkan paham Syiah dimanapun. Sampai di sini bisa dipahami. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Coba tujuan akhirnya apa? Hanya ingin merebakkan, menyebarkan paham Syiah. Terbukti sangat. Kapan? Di Indonesia. Pernah terjadi? Pernah. Di Jawa. Syiah datang di satu tempat, semua tempat itu mau dikuasainya, Pak. Dia cuma pendatang, tapi mau menghabisi orang-orang yang di tempat itu. Kalau memang Iran itu tujuannya adalah membantu orang Gaza, rakyat Palestina, ketika bombardir terjadi sebelumnya kemana? Enggak, Pak. Iran itu tujuannya bukan itu, kekuasaan. Maka mohon maaf, jangan tertipu kita hari ini, Pak. Jangan sampai tertipu. Kenapa jangan sampai tertipu? Iran dengan Israel sekarang sedang berantem habis-habisan. Di samping itu 140, tak lebih dari 3 kali 24 jam sebelum ini, 144 jiwa sudah melayang dari rakyat Gaza. Coba bayangkan.
sudah melayang. Dijanjikan diberikan makanan, dijanjikan, dibuka blok Pak, datang bantuan makanan sampai merayap sekalipun mereka demi sesuap nasi, roti gandum. Uniknya sampai di tempat ditembak. Coba bayangkan. Pertanyaannya, Iran punya andil di situ? Iran bukan itu tujuannya. Iran cuma pemain di belakang layar yang selama ini. Jangan salah. Beliau tuliskan dalam buku ini karakter Iran itu. Beliau sampaikan, Iran itu punya geopolitik yang sangat-sangat kuat. Dia bermain bukan dengan tangan dia, tapi gunakan tangan yang lain untuk menghancurkan yang lain. Dan itu peran Iran. Apa kata Ali Khumaini? Ini bahasa penipu, bahasa tipu daya. Apa kata Ali Khumaini? Sudah tidak saatnya kita ini berkelahi antara Sunni dan Syiah. Sekarang kita bersatu. Itu kalau kita sempat bersatu, pasti kita tertipu. Dan ini pernah dituliskan oleh, mohon maaf, kalau saya tak salah, pernah dituliskan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Mungkinkah Sunni dan Syiah bersatu? Itu sudah pernah dituliskan oleh ulama Syiah, termasuk Haidar Bagir, salah seorang dosen di universitas ternama di Indonesia, di Yogyakarta itu. Haidar Bagir, ketika Sunni dan Syiah bersatu. Sekarang Ali Khumaini ingin mengajak kita bersatu. Pertanyaannya, kalau kita bersatu, apa yang akan terjadi? Kita bisa menaklukkan Israel. Ketika Israel sudah ditaklukkan, siapa yang pemegang kendali? Sunni kah? Syiah kah? Kita rujuk. Yang menghancurkan Irak siapa? Iran. Dalam sejarah Irak dengan Libanon, Irak dengan Yordan, yang menghancurkannya siapa? Yang melululantakkannya siapa? Iran. Iran, Pak. Yang melululantakkan Irak dengan Yordania, itu Iran. Di tempat yang tidak jauh berbeda dari tempat mereka. Jadi jangan salah dengan Iran itu, Pak. Kita lihat, betul nggak perkataan itu? Mana dia tadi? Tadi malam sudah saya baca nih, Pak. Salut betul kita dengan Iran itu. Apa kata dia? Distorsi Syiah di balik kebijakan persatuan. Apa kata dia? Mungkinkah Sunni dan Syiah bersatu? Bahkan Syiah itu dianggap mazhab. Sejak kapan Syiah dianggap mazhab? Tidak pernah, Pak. Bagi mereka Syiah, bahkan uniknya Syiah itu pernah mengaku, kami tidak Islam tapi kami Syiah. Itu sudah berbahaya betul atau bukan? Sesat apa tidak? Kalau dia sudah tak mengaku Islam berarti kafir, Pak. Kalau dia sudah tak mengaku Islam, kafir. Dia ada Syiah yang kafir, ada Syiah. Pertanyaannya sekarang, Syiah ini orang kafir kah atau orang lain kah? Kita rujuk kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada dua ayat. Ada dua kelompok. Yang dua kelompok ini diulang dalam berbagai macam ayat. Satu, Al-Kuffar, Yahudi dan Nasrani. Sekarang pertanyaannya, Yahudi siapa? Kita sudah tahu, Pak. Yang menjadi perdebatan para ulama sekarang itu adalah Nasrani ini siapa? Nasrani ini siapa? Yang kedua, kafaru wa asyraku. Orang Yahudi dengan orang musyrik. Orang Yahudi ini siapa? Jelas. Sekarang pertanyaannya, orang musyrik itu siapa? Siapa orang musyrik itu? Syiah musyrik atau kafir dia? Syiah ini musyrik atau kafir, Pak? Bingung Bapak Ibu semua bilang. Syiah ini musyrik atau kafir? Musyrik. Makanya ada seorang mengatakan bahwa India itu yang tidak masuk Islam, orang India yang tidak masuk Islam, itu bukan Nasara, tapi musyrik. Musyrik ini bisa dia orang beragama Islam, bisa juga tidak beragama Islam. Bahkan kita nih yang tak percaya dengan Allah bisa dikategorikan musyrik. Asyraku, mereka melakukan perbuatan syirik. Kalau disebut dalam kitab ini, dalam buku ini, Syiah itu majusinya sekarang. Syiah itu majusinya sekarang. Majusi itu tidak jauh berbeda dengan Syiahnya hari ini. Bayangkan, mereka menguasai dunia. Yang ingin mereka ambil alih hari ini adalah
mereka bisa menguasai Israel, menghancurkan Israel, orang yang punya pegang kendali terhadap Amerika. Maka kalau Israel bisa ditaklukkan oleh Iran, maka negara yang lain bisa ditaklukkan oleh Iran. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat mereka kuat? Satu, Pak, nuklir. Tahu PBB nuklir ya? Yang mereka gadang-gadangkan hari ini, kami punya nuklir. Sekarang pertanyaannya, ketika nuklir itu menjadi pusat perhatian dunia, sampai Amerika mengatakan habisi nuklirnya Iran. Tidak sanggup, Pak. Amerika nggak sanggup. Ketika kalau dihabisi kami hidupkan, nggak goyang Amerika, nggak sanggup. Maka Turki hari ini berpikir sama, membangun nuklir untuk membangun kekuatan negara. Coba bayangkan. Artinya apa? Iran cuma ngancam, takut semua. Semua takut. Amerika ngancam Iran, Iran ancam balik. Sekarang datang sekutu baru, namanya Jerman. Diancam lagi sama Iran. Diancam lagi. Yang kedua, kekuatan Iran di mana? Selain daripada nuklir, minyak, Selat Hormuz. Ketika blokade Selat Hormuz semua, Pak. Kalau Amerika krisis, negara yang lain pasti krisis. Coba bayangkan. Ketakutan dunia terhadap Iran. Makanya mohon maaf, Pak. Iran itu pemain di balik layar. Pemain di balik layar. Sekarang kita lihat. Berarti kita ini nanti berperang dengan siapa? Dalam hadis Nabi, satu kita berperang dengan orang kafir, yang kedua kita berperang dengan orang musyrik. Orang mukmin di akhir zaman itu berperang dengan orang kafir dan berperang dengan orang musyrik. Orang kafir itu siapa? Yahudi. Orang musyrik itu siapa? Syiah itu. Majusi kita sekarang. Nah, coba bayangkan. Jadi kita ini sekarang sedang betul-betul dikeroyok. Uniknya, negara-negara Islam yang lain tak mampu bersuara. Kita ambil contoh Saudi, Mesir, Dubai, Qatar, Kuwait, yang negara notabene kaya semua. Kaya semua, Pak. Tapi dengan lisan manisnya Donald Trump terbuai. Terbuai, Pak. Kami akan investasi untuk pariwisata yang ada di Saudi. Diam, Pak. Kami akan bantu Mesir, investasi di Mesir. Mau enggak kalian kami investasi? Diam, Pak. Sehingga apa? Dua negara yang menolak jihad ulama internasional. Kita sebut negaranya, Mesir dengan Saudi. Tidak sepakat, tidak sejalan dengan adanya jihad melawan Israel. Fatwa ini dikeluarkan oleh ulama internasional, ditolak oleh dua negara, Saudi dan Mesir. Pertanyaannya, kekuatan Islam itu terletak di mana hari ini? Dua negara ini, Pak. Satu Mesir yang digadang-gadangkan, yang kedua Saudi Arabia. Di situ ada Universitas Islam Madinah yang melahirkan para ulama-ulama. Yang di Mesir ada ulama Al-Azhar. Ada sekolah Al-Azhar yang melahirkan para ulama. Bisa diam, bisa tidak ikut, bisa menolak fatwa jihad. Bahkan menolak orang-orang yang ikut menerobos blok. Apa kata Ustaz Fahmi Salim, alumni Mesir? Di mana negara-negara muslim hari ini hanya mampu berdiam diri dan tunduk. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Kelak negara-negara Islam itu tunduk kepada negara Eropa. Dan itu terbukti hari ini. Maka yang di dalam hadis Nabi, akan muncul kekuatan baru dari Konstantinopel yang sekarang. Nah, Konstantinopel sekarang ini oleh kata para ulama, sebagian para ulama tafsir, ulama yang mentafsirkan hadis ini, Turki sekarang. Cuman ada dua negara Islam yang dianggap hari ini mampu bertahan, yang hari ini mampu mengimbangi dan ikut membela, betul-betul murni membela Palestina itu. Dua, Turki, satu lagi Yaman dan Turki. Dan dua kota ini itu dianggap untuk kebangkitan Islam kembali dalam gerakan perperangan dan jihad, baik perang ekonomi maupun perang senjata. Yaman sudah dari sononya, Pak, negara yang didoakan penuh keberkahan. Turki tempat asalnya, Pak, di mana oleh kelompok Syiah, mohon maaf ya, kelompok Syiah, Turki ini termasuk negara yang paling tidak disukai. Kenapa demikian?
Karena pada masa itu Sunni di Turki ini, Ahlus Sunnah, Turki penganut Ahlus Sunnah, yang menolak besar-besaran tentang pemahaman Syiah. Salahuddin Al-Ayyubi dalam masanya penaklukan Konstantinopel oleh orang-orang Syiah itu justru dibuat panggilan yang sangat-sangat tidak baik, tidak layak. Umar bin Khattab, penakluk Yerusalem pertama setelah baginda Nabi Muhammad SAW, juga dianggap sebagai perusak. Apa kata Syiah? Perusak kami pertama adalah Umar bin Khattab. Itu mereka bilang Khattab. Itu ejekan, Pak, hinaan kepada Umar. Yang kedua Ayub. Ditulis dalam buku ini bagaimana model kalimat penghinaan itu. Mereka tidak suka. Mereka tidak suka terhadap Umar bin Khattab dan tidak suka terhadap Aisyah, dan tak suka kepada, sampai dia bilang Aisyah itu pelacur. Coba bayangkan, oleh kelompok Syiah Aisyah itu dibilang pelacur. Itu Syiah tidak bisa dipercaya, Pak. Syiah itu pengkhianat. Syiah itu punya misi yang kita tidak bisa. Maka keberpihakan kita kemana? Syiah kah atau Iran kah? Iran kah atau Israel kah? Sekarang saya sampaikan, Pak, sikap kita umat mukmin. Kita hari ini sikap kita tetap apa itu? Kita tetap berpihak kepada Gaza dan Palestina. Persoalan Iran mau bisa membumi hanguskan Israel, kelak kita tetap akan berperang dengan mereka, Pak. Kita berperang dengan Yahudi, kita juga akan berperang dengan Syiah. Itu pasti, Pak. Karena itu dalam sejarah begitu. Iran bekerja sama dengan Irak, akhirnya Irak tumbang. Iran bekerja sama dengan Yordania, Yordania dihabisi. Semua Iran bekerja sama dengan Suriah. Suriah itu Syiah. Siapa namanya sekarang? Yang presiden sebelumnya sekarang nih? Bashar Assad. Itu Syiah. Bahkan kata Bashar Assad ini, mohon maaf ya, kata Bashar Assad itu, panglima-panglima perang ini, militer-militer mereka tidak wajib sholat. Coba bayangkan itu Syiah itu. Jadi jangan salah, Pak. Syiah ini ideologi iya, perang kekuasaan iya, perang militer iya, perang semuanya iya. Dan mereka negara kecil yang ingin menguasai dunia dengan kekuatan mereka. Kenapa? Karena secara sejarah Iran belum pernah tidak menguntungkan, selalu untung. Dan mereka bukan pemain utama, selalu pemain ketiga. Kapan itu? Setelah semuanya lulu lantak, dia yang kemudian punya untung yang paling besar. Itulah Iran. Maka jangan salah, dalam perurusan ini Iran punya metode perang yang disebut dengan proxy war. Apa itu proxy war? Perang menggunakan tangan orang lain, bukan dengan tangan dia. Tapi yang berkuasa siapa? Dia. Yang menang siapa? Dia. Yang punya siapa? Dia. Sampai hari ini, kalau mereka berbicara dengan lisan mereka, itu mesti tipu daya. Kenapa kita katakan tipu daya? Tidak pernah Iran tidak melakukan tipu daya. Karena satu daripada karakter terbesarnya Iran adalah taqiyah. Apa taqiyah itu? Selalu bersembunyi di balik, selalu menyembunyikan kesalahan di balik kebenaran. Lisan dia seolah berkata apa, perbuatan dia lain. Dia berbuat sesuatu, dia akan mengklarifikasi itu dengan maksud adalah untuk mendapatkan perhatian. Jadi jangan salah, Bapak Ibu. Kita harus berada pada posisi mana sikap kita. Terlepas dari perangnya Iran dengan Israel, kita tetap harus mengeluarkan semua tenaga kita untuk Gaza dan Palestina. Karena akhir perjalanan orang beriman, hijrah terakhir orang beriman adalah Palestina. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Sudah bisa dipahami pergerakan Iran ya? Jadi pagi ini kita seolah-olah berbicara politik, tapi sebenarnya di balik politik ada ideologi yang tersembunyi. Itulah ide daripada Ali Khumaini, orang Syiah. Jadi jangan percaya terhadap Syiah, jangan juga percaya dengan Yahudi. Kedua-duanya sama-sama pengkhianat.
maka kita berusaha menjadi orang-orang yang berada di situ. Kita tetap istiqamah menjaga Gaza, kita tetap istiqamah menyalurkan bantuan kita kepada Palestina. Dan hari ini kita tetap bersama dengan Yaman dan Turki yang hari ini masih eksis untuk membantu, untuk tetap berjuang dalam melawan kekejaman genosida Israel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.